Ikoramaitu Parmaini Daina. Kok langsung penduduk? Orang bukan itu. Lagu deh. Oh, Ikoramaitu Ikoramaitu Parmaini Daina. Sadis. Tangan dong. kono sekali lagi dong. Sekali lagi, nggak usah. Udah cukup lah Udah itu mau ya. mulai nih. Gak mulai nanti ini Prah. Yaudah, sekarang kita udah ada di Batak Bicara. Akhirnya Oh, ya. kita oh iya doang. Nggak ada inisiatifmu. Sebenarnya apa nih Bang Batak Bicara nih Bang? Ya kau lah lihat Ini kan episode pertama kita nih. episode Jadi apa? kita harusnya sih perkenalan dulu ini Nggak apa usah sih? lah. Nggak usah. Udah terkenal kok si Adi. Aduh, Maksudnya- kayaknya harus perkenalan dulu Bang. Karena masih Dia udah banyak terkenal juga ya. nih. Udah terkenal. Di zona Batak. Siapa yang nggak kenal zona Batak ya kan? Saya nggak pernah muncul Bang. Nggak Aku pernah nggak pernah muncul. muncul nih di depan layar nih. Di Baru zona kali Batak, ini baru ya? kali ini nih Bang. Jadi spesial kalau- untuk Batak Bicara nih Bang. Jadi kalau Akadongan mau tahu ini adalah Baudi Sianturi. Iya. Apa hubungan lo sama si Roni Sianturi apa, Di? Iya masih ada hubungan marga. Marga Nggak doang. kenal kamu nggak? Nggak kenal. Tapi pernah dia ngobrol. Pernah ngobrol. Pernah ngobrol. Nah, kalau ini Yoga si Hombing. Dia ini yang punya hits pemuda Batak. Woi. Sebenarnya buat apa sih kalian bikin lo Dedi, Lu dulu dong. lo bikin zona Batak kenapa sih, Di? Waduh, ini karena kecintaan saya ke budaya Batak nih Bang. Heeh. Ya, jadi zona Batak itu tujuannya supaya orang yang bukan Batak pun justru dia tuh harus tahu nih bahwasanya ini Batak nih ada nih sebenarnya. Kita nih harus tahu nih bahwasanya ini budaya Batak ini keren gitu loh. Oke. Mereka tuh harus tahu nih budaya Batak ini memang ya harus dipelajarin. Emang sebenarnya selama ini kurang ada yang aware gitu. Iya, mungkin karena anak-anak yang zaman sekarang itu kan Bang memang banyak yang kurang ada niat untuk mempelajari tentang kebudayaannya sendiri seperti itu Bang. Gitu. Kalau lu sendiri, Di? Kalau Hits Pemuda Batak itu sebenarnya mau mengangkat yang baru-baru gitu Bang. Yang baru-baru itu maksudnya kan ada penyanyi-penyanyi yang masih awal gitu kan. Oh. Jadi mereka kadang-kadang nggak dilirik gitu kan. Oke, jadi kalau Hits Pemuda Batak justru emang lebih pengen ngeluarin sisi kekerenan Batak dari sisi nyanyi dan Nyanyi. lagu, Ya. gitu. Soalnya kan rata-rata kan orang Batak tahu sendiri. Hampir semua bisa lah ya ibaratnya kan. Kecuali kita ya. Kecuali kita Kita ini sebenarnya Batak bukan nih Bang? Abang Batak bukan Bang? Di Batak enak aja lu. Ada marga tapi Bang. Buset. KTP pakai marga Bang? Gua anggota Unguan Simanjuntak se-Jabodetabek ya, sembarangan lu. Tapi bukan hanya marga di KTP aja ya berarti ya? Enggak lah. Makanya banyak banget yang bilang gua dale. Sekarang gua tanya, menurut lu gua dale nggak? ya Kalau menurut aku dale Bang. Kenapa? Ya karena mungkin dari sisi ini ya bahasa ya. oh iya mungkin. Ibu tuh luar bahasa Batak. Ubu itu marmasa Batak berarti. Iya toh. Wah, berarti dang dale, berarti dang Jadi dale. Fix. bahasa nomor bahasa Batak lagi. Nah, itulah kan. Ini suatu hal yang menurut gua cukup fenomenal ya kan. Sekarang kalau lu di Jakarta, lu hidup di Jakarta, lu hidup di Bandung, lu hidup di Jogja. Lu udah surrounding sama orang-orang yang udah bukan Batak gitu kan. Betul, setuju. Nah, sebenarnya kan kalian kayak kalian. Kalau lu di sini merantau dari mana, Di? Dari Jambi. Jambi. Iya, betul. Nah, terus lu bisa bahasa Batak dari mana? Lingkungan. Jadi waktu dulu sebenarnya sih orang tua tetap di rumah pakai bahasa Batak, Bang. Nah, sama. Pakai bahasa Batak, aku di situ belajar bahasa Batak dari orang tua. Kemudian mulai lancarnya waktu kuliah, Bang. Oh iya? Iya, pas waktu kuliah di situ ternyata Kuliah di mana? di Unsri, Bang. Oh, Palembang. Sriwijaya. Iya, betul. Jadi Sebelahnya Pusri ya. itu pupuk Sriwijaya Bang, beda itu beda konteks itu ya. Itu bukan akademisi ya. Kita kaum akademisi nih. Jadi di kuliah ini ternyata ada perkumpulan Batak namanya Punguan-Punguan Bang. Jadi di sana kita benar-benar yang dari rantau di situ saling ya berbaur di situ sama Batak kita. Jadi di situ mulai aku belajar bahasa Batak Bang. Kalau lu kan di mana kampung lu? Kalau kampungku Siborong-Borong. Orang lebih kenalnya Siborong-Borong. Cuman kalau kampung itunya di Pagaran namanya. Oh, Pagaran. Iya. Kalau lebih dalam lagi ada lagi Apa? Lumban Julu namanya. Lumban dulu. Kalau kita bilang ke orang Lumban Julu kan orang nggak tahu kan. Ya. Tapi kadang-kadang kalau ngenalin ke orang mana gak? Orang Siborong-Borong gitu. Nah, ini kan kita bertiga nih sepakat nih Batavia Hits Pemuda Batak sama Zona Batak kita bikin yang namanya Batak Bicara. Batak Bicara. Jangan disingkat.
Kalau Ya. disingkat jadi Tolong. itu Jangan. bahaya itu bang. Banyak kali yang nyikat soalnya kemarin. Betul, betul. Iya, kita nggak bilang apa-apa kan? Kita cuma bilang Batak bicara. Tapi banyak banget yang komen kan. Betul. Iya, yang kemarin gue kirim ke WA bang. Terlalu Batak vulgar bicara dia. disingkat kan? Enggak kan, enggak disingkat. Padahal kita nggak singkat ya bang. Enggak, oh. Kayak gitu aja. Kan udah kita bilang, please jangan disingkat. Pantang hukumnya kalau disingkat. Pantang ya Jadi bang. Batak bicara. Siap. Jadi Batak bicara, jangan disingkat. Nah, ini kan sebenarnya sebuah panggung aspirasi lah. Betul. Kita pengen teman-teman sebangsa dan setanah air ya kan, orang-orang Batak di Indonesia ini juga ikut beraspirasi terhadap satu buah isu. Karena konon katanya ini orang Batak nih kritis semua nih bang ya. Konon katanya jangan dibalik juga tuh. Jangan dibalik juga ya. Konon jangan dibalik. Iya betul. betul. nggak ngerti, Nggak nyampe ya. nggak nyampe. Masih polos. Oh, perlu dijelaskan. Konon dibalik nggak usah. Oh iya. Nah, emang banyak yang bilang orang Batak itu kritis dan juga cukup tajam kalau berkomentar. Apalagi beradu argumentasi biasanya, udah dari lahir dah. Termasuk kawan kita ini. Kemarin gue lihat di Instagramnya sempet nih. Oh, di main balas-balasan komentar ya? Sebenarnya itu adalah respon positif bang. Jadi sebetulnya bukan kita. Kau situ. Jadi kan kita balas itu. Emosinya kau nggak usah sosok. Bukan jaim emosi. depan kamera. Bukan emosi bang. Jadi di situ tujuannya kita itu harus istilahnya patah kason, istilahnya memberi penjelasan yang detail supaya mereka tuh paham. Biar nggak salah arah. Yang salah itu harus dibenarkan bang. Gitu. Iya, masalahnya kan kau emosi karena kau dituduh dale kan. Ya itu sebenarnya sih bukan itu konteksnya. Orang Karena memang kalau bahasa Dale ini sendiri itu sebenarnya sangat menyinggung bang. Ketika kita ketemu sesama orang Batak, wah kau Dale. Mereka belum tahu ini sebenarnya ini Dale ini apa gitu kan. Mereka Ya, apalagi ada yang stigma Dale ini sebetulnya harus diluruskan nih bang. cukup mengganggu ya. Iya pasti mengganggu resah bang kita bang. Iya. Apalagi khususnya Naposo ya, karena Naposo ya. Gue udah gabi ribut bang. Cuman gara-gara itu. Cuman gara-gara Dale itu tadi, satu kata Dale itu kata aja. Dale doang. Nah, ini kan jadi salah satu topik kita di Batak Bicara di edisi pertama ini ya. Betul bang. Jadi definisi Batak Dale itu apa sih sebenarnya? Ini udah beberapa komen. Banyak banget bang komen bang. Aku hitung-hitung bang, komen dari semua total lah ada 230 sekian lah. 230-an Itu komen. beberapa hari yang lalu lah. Memang Cuman satu topik doang ya. Satu topik tuh, belum topik yang 2-3 lagi kan. Nah ini topik Batak Dale ini juga udah kita sortir juga. Ada beberapa Komen yang kita pilih. komen yang kita pilih. Kita nggak bilang ini komen yang bagus atau gimana, tapi komen yang mewakili lah ya. Mewakili followers ya. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke Batak Bicara, definisi Batak Dale. Iya, jadi ini tanggapan dari kalian-kalian nih yang udah Klan-klan. tanggapan mereka ya, yang di postingan kita yang ada di Ismura Batak, Zona Batak maupun Di Batavia. Batavia. Nah ini ada satu dari underscore Paralong. Paralong ya? Paralong itu. Oh, Paralong. Paralong underscore along underscore. coba bacakan lu Prani. Kira-kira komennya gimana nih? Mau lo menurut tuh Min? Cie, gue dulu. Gue bahasa Batak tertantang gue. Mau lo menurut tuh Min? Ada logatnya dong kayak gitu. Batak Dale nasoma boto salah satu siat budaya udahlah kau lah enggak. Udah susah kali. Aku coba baca ya. Jadi ini komen dari underscore paralong underscore along underscore. Molo menurut tumin Batak Dale nasoma boto salah satu sian budayana. Misalnya tarombo, tutur, adat, ruhut, ilmu pengobatan, alay, pengobatan. Lu pengobatan ada ya? Apaan? Ada bang. Oke lanjut dulu. Pengobatan alay dang pardatuon ate. Sejarah pardatuon ate. Jadi jangan yang mardatu-datu. Oh. Pengobatan doang. Oh. Jadi memang 80% halak Batak memang punya jiwa apoteker. Beda. Kalau menurut kawan ini, Oh iya, mungkin. awak kan cuma menerjemahkan, ya kan? Oke. Jadi memang kita punya jiwa apoteker kalau menurut kawan ini, menurut si Paralong ini ya. Iya. Pardatuan ate, sejarah, kuliner, dohot na asing na.
Jadi molo adong jolma na menguasai sadasian na hudokon naking. Ima dang boy didokon dalle. Oh, berarti molo dikuasai sinakan ini. Salah satu berarti ya. Jadi kalau sedikit menerjemahkan, Batak Dale itu kalau menurut Paralong ini adalah orang yang tidak mengenal salah satu budaya Batak yang antara lain adalah misalnya tarombo, tutur, adat, ruhut, ilmu pengobatan. Tapi bukan perdukunan. Bentar dulu. Ini yang maksudnya pengobatan ini, pengobatan yang bukan perdatuan itu maksudnya gimana coba? Itu dia. Apoteker. Contoh. Lah, kok apoteker dicontohin? Apa contohin? Ya kan kalau Misalnya obat racikan antibiotik. maksudnya obat yang udah ada gitu kan. Iya. Ilmu pengobatan ini mungkin contohnya ya kayak istilahnya kita Urut tuh gitu. Kalau bahasanya sih toga ya. Kita pakai istilahnya itu ramuan-ramuan tradisional. Kayak contohnya nih, kayak aku dulu kan pernah jatuh terkilir itu sama orang tua itu dikasih bangun ini apa namanya opo-opo. Oh, dibungkus itu. Nah, opo-opo itu Yang ditumbuk itu iya, betul. Opo-opo di apa namanya dipanasin kayak gitu kan, baru dibalut ke tangan. Katanya itu bisa buat ini jadi meluruskan lagi yang ini yang terkilir tadi, Bang. Mengeluruskan tangan. Ya mungkin itu maksudnya, bukan perdatuan. Tapi bisa meluruskan jalur hidup. Wah, itu lain cerita, Bang. Kalau jalur hidup memang itu dari perdatuan tuh. ya, itu dari yang di atas, Bang, kalau jalur hidup. Jadi yang maksudnya si Lai tadi itu ilmu Kayak ini pengobatan kali ya. itu. Jadi kayak nyokap dulu mamaku juga sering kalau adikku kan ada yang agak-agak asma gitu. Betul. Dia nyuruhnya martup namanya. Martuk. Nah, inilah kan. Martup. Martup itu. Baru BG itu, Pion. Iya. Jadi sama mamaku dikasih rempah-rempah. Jadi direbus, terus adikku disuruh lungkup pakai sarung. Iya, betul. Itu namanya martup. Itu balige banget. Konsepnya balige itu. Sama kayak ada juga tuh pangir. Pangir tau Bang, pangir kan? Enggak. Jeruk purut tuh kalau bahasa Indonesia. Oh iya itu. Oh, iya. Ada jeruk purutnya. Ya kayak gitu. Itu salah satu pengobatan Itu tradisional. pengobatan juga. yang Jadi, bukan perdatuan. bukan perdatuan, Bang, mungkin itu maksudnya. Ya. Jadi maksud si kawan ini kalau orang itu ngerti salah satu dari itu ya bukan dale. Iya, betul. Tapi kebanyakan sebetulnya kita ini ketika ketemu orang, jadi sederhananya itu bahasa sebetulnya, Bang. Terkadang kita tuh nyebutin orang yang nggak bisa bahasa Batak itu dale, Bang. Itu dia yang jadi stigma dale ini sekarang meluas, Bang. Ya, itu kan pendapatmu. Ini kita lagi ngebacain pendapat orang nggak? Sabar dulu lah. Iya. Kau lagi jadi moderator di sini. Kita baca lagi ya. Ini paling emosi dia sebenarnya dari kemarin. Kita santuy-santuy aja. Coba santuy kan. Ntar dibilang Batak. Oke, thank you. Mau lihat Paralong-along ya. ya. Oke, Kata gue paralong-along. lanjut. Ini kalau bisa besok cari yang pakai Yang pendek-pendek pakai lah. marga lah, bukan yang pendek-pendek. Oh. Yang pakai marga. Oh ya, lah. jadi ID Instagramnya dikasih marga gitu. Kayak ini nih. Nih. Ini komen Lestari ini Munte. salah satu followers gue nih, Bang. Oh iya, Lestari_Munte. Lestari_Munte. Jadi komennya semacam Batak KTP gitu deh, Min. Gak bisa ngomong pakai bahasa Batak, gak paham tentang pertuturan, dan gak kenal ikan mas arsik dan saksang. Nah, ini kayak gini nih, Bang. Kadang ada orang udah dari kampung, Batak KTP. kerja di Jakarta. Balik dari Jakarta ke kampung, pakai lu gua. Ya kayak si yoga inilah. Terus dari orang kampung ngomongnya, dan kita dahobe ribang, tahu Bang ribang? Tahu lah. Apa itu Bang ribang? Hutan rimbang. Wah, beda Bang. Ribang itu semacam sayur dia, Bang. Kau jangan ngejatuhin aku depan kamera lah. Oh iya. Mau tanya-tanya aku nggak tahu. Iya, betul. Nanti lu ngeri kali komen nanti. Iya, beda. Oh kalau mau ngusir aku aja, nggak usah kayak gitu. Siap. Kayaknya dia ada dendam. Kayaknya memang mau menyikirkan, mau menguasai Batavia deh kayak gitu. Nah, soalnya ini karena ada di situ nggak kenal ikan mas arsik dan saksang gitu. Iya. Ini sih emang agak keterlaluan sih kalau sampai ada orang nggak kenal. Gak kenal apa sih ikan arsik ntar gitu. Gak kenal gue. Iya betul. Apa sih nggak kenal gue? Tapi ngomong gitu, marpasir-pasir. Merpasir-pasir. Nggak ngerti. Lo logatnya itu Nggak masih ngerti gue kental. toh. Gitu. Gak ngerti aku toh. Nah ini ada dibilang saksang juga nih, Bang. Iya. Saksang itu. Terakhir kapan makan saksang, Bang? Aku terus terang nggak doyan. Oh, nggak doyan. Nggak doyan. Jadi kalau masakan Batak yang paling aku doyan itu, kalian tahu ika urata nggak? Oh, tahu. Ah, ika urata sama teri Medan.
Itulah kombinasi. Paduan kalau udah ada yang dua itu Udah lah. makan lahap banget udah. Mau bodo apa kayak yang lewat bodo amat itu kayak gitu ya. Gak bakalan teralihkan gitu ya. Jadi buat Ito Lestari _Munte, thank you buat pendapatnya. Jadi kalau sampai nggak kenal kuliner Batak, Dale kalian. Iya. Menurut dia, Bang. Menurut dia, tetap masih Kan dia. versi dia. Dari tadi juga menurut dia Versi dia kan, betul. Iya. Karena makan ada banyak versi nih. Jadi komentar. Siap, Bang. Siap. Kita bacakan yang lain dulu. Bacakan. Next. Makasih ya Ito Lestari. Untung nggak di Liverpool ini. Next dulu, Pra. Ini komen dari Laila, baca dulu. Biar nggak emosi. Ya, ini dari atas nama Tarigan Ini komen di mana nih? Gerhard. Ini kayaknya komennya di zona Batak ini. Waduh, ini aku bacakan dulu ya terkait dengan Batak Dale. Ini adalah orang Batak yang tidak ingin mengetahui sejarah asal-usulnya dan tidak mau belajar akan budaya dia sendiri serta ingin berganti ke kehidupan yang memiliki budaya ke barat-baratan dan meninggalkan semua asal-usulnya. Ini sih gue agak setuju sih yang kayak gini. Kalau gue, jadi sebenarnya kalau menurutku ya ini ya, jadi setiap orang yang masih mau belajar, masih pengen tahu, itu menurut gue sih nggak dalil. Yang nyebelin adalah udah nggak ngerti, terus malu gitu, nggak mau tahu gitu kan. Apa itu? Misalnya kayak dulu lah aku pernah ketemu misalnya Boru Batak gitu kan, lagi bareng sama anakku gitu kan. Karena dia baru Simanjuntak, aku bilang ini bau. Ih, apa itu bau? Baru nggak ngerti gue. Itu udah pengen gue lempar sih sebenarnya. Lu sosok nggak ngerti, muka lu udah kayak ulos gitu kan. Tapi sosok nggak ngerti. Apa itu baru? Nggak ngerti. Kayaknya aneh aja ya Pada kalau tante aja. kalau ngomong sama orang tua, apalagi yang orang tua kita sendiri gitu, ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Apalagi di acara adat kayaknya gimana gitu. Tuh. Kalau menurut abang gimana tuh? Ya kalau menurut gue sih ya emang ada tempat-tempatnya gitu kan. Kayak aku sendiri kan emang ya di satu sisi emang ada banyak tempat lah. Kayak aku misalnya di Punggungan Simanjuntak ya memang harus martutur, harus ini ya kan pertama kali. Kalau di Simanjuntak itu beda men. Lo ketemu langsung harus ngomong nomor. Oh iya. Jadi Nopi ya hoin. Enggak langsung. Orang. Oh, Stombuk bah, nomor 15. Oh, Marawang matong. Oh, Marbaba itu ate. Oh, nah, itu gitu loh. Itu kalau lu nggak ngerti ya udah. Langsung makuling mudar itu ya, Bang. Ya, Batak Dale doh kok iterin. Nggak bisa lah. Oh enggak ya. Kan sesama dongat tubuh ngomong dale mah hancurin aja. Di Simanjuntak enggak ada. Berarti ini Ya? menurut Siombing juga nggak ada. Tarigan Gerhard ini yang tidak ingin mengetahui sejarah berarti ya, Bang, asal-usulnya. Iya, jadi orang yang emang nggak ngerti dan nggak mau ngerti. Betul. Nah, itu fatal tuh. Oke, itu tadi komen dari Tarigan Gerhard. Kita lanjut komen selanjutnya ya. Monica Elfrida 04. Kalau dari Elfridanya Batak lah itu ya. Iya. Jarang. Tapi kalau bisa lain kali kalau komen tuh pakai marganya di ID-nya ya. Iyalah. Jadi kita tahu gitu. Oh, mana marga mana lu udah HP mana? Iya. Ini Monica ini baru apa nih? Baru Baga sengaja lu nyanyi kayaknya, foto Pak. profilnya kan. Kayak Ali dang binotan lu tiba baru siombing gimana kan? Oh, itu nih, Pak. Iya. Gimana tadi nih komennya? Jadi Batak Dale itu adalah seseorang yang terlahir dari suku Batak, tapi dia tidak mengerti tentang Batak itu sendiri. Seperti tidak paham bahasa Batak, partuturan, bahkan adat Batak itu sendiri. Yang dia tahu ya, dia yang berasal dari keluarga Batak. Jadi cuma tahu, oh ya udah gue Batak. Gua Batak nih. Gitu. Tapi nggak ngerti partuturan. Jadi misalnya ketemu sama Ito bapaknya, nggak tahu dia manggil apa, ya kan? Ketemu sama kakaknya mama, nggak ngerti mau manggil apa, mungkin yang kayak gitu. Sebenarnya sih banyak yang kayak gitu, Bang. Dia lahir di perantauan misalnya kan. Dia kan nggak berbaur sama orang Batak kan. Gitu. Jadi otomatis dia juga belajar bahasa Bataknya minim gitu. Harusnya kan peran orang tua sih mungkin kan. Kalau orang tua nggak ngajarin, ya si anak juga tapi jadi masa bodoh juga. Gitu. Tapi sebenarnya ya kayak aku sendiri udah ya aku selalu ngajarin ke anak-anakku soal terutama lebih ke kau Simanjuntak nomor berapa, Simanjuntak apa gitu kan. Setidaknya itulah ya, Dan nomor harus, berapanya. Iya, terus manggil bau, manggil nang tua, manggil opung, dia ngerti gitu loh. Minimal itu dulu lah. Kalau sampai nggak ngerti manggil nang burunya sendiri. Betul. Wah, Ngeri banget. Oke, Monica siap-siap di DM sama Yoga ya. Aduh. Jomblo nih. berapa itu ini?
Nanti di komen ya Tok ya. Di komen di sini nih di YouTube Channel YouTube-nya ya. Oke, ini komen dari Maruli_ELG. Maruli_ELG. Sebutan si Batak Dale sangat familiar bagi mereka yang bermukim di perkampungan mayoritas Batak untuk menyebutkan orang Batak yang tidak bisa bahasa Batak dan pertuturan marganya. Kata ini sudah tidak tepat lagi disebutkan bagi orang Batak yang homogen atau hidup di rantau yang jauh dari lingkungan BTL ini singkatannya, atau biasanya disebut dengan Batak tembak langsung dan Siantuba dan sekitarnya. Gitu versi si ini. Ini setuju sih. Aku juga setuju nih Bang. Ya. Setuju karena sebetulnya kalau untuk di kota sendiri itu sih sebetulnya kita nggak bisa kasih stigma aja, asal ngejudge, kasih stigma dia tuh Dale. Karena sebenarnya yang lebih pantas itu adalah Dale itu ketika kita tinggal di perkampungan yang mayoritas Batak, tapi kita sendiri tuh nggak paham apa sih Batak itu gitu dan nggak mau tahu. Aku sepakat nih, setuju nih dengan ini Bang Maruli ini Bang. Maruli ya. Iya. Sayang nih Maruli nggak dibikin marganya. Iya betul. Tapi betul. namanya udah khas banget Maruli. Iya, tapi mulai sekarang yang terlibat di Batak Bicara kalau bisa mulai sekarang ID IG kalian kasih marga lah ya kan, masa nggak? Kalau nggak kita filter aja, yang ada marganya aja udah gitu. Iya, besok yang ada marganya aja yang kita bacain ya. Yang nggak ada marga mohon maaf. Kayaknya kurang Abdol aja gitu. Iya, kurang Batak Bicara. Kayak gini kan walaupun namanya Maruli, biasa aja bisa aja kan belakangnya Maruli Wibowo. Iya, bisa aja. Maruli Halilintar. Orang Solo ternyata. Ini. Waduh, panjang kali. Kalau yang baca. Wah ini kayaknya nih harus ke ini nih. Ini dalam nih kata-katanya. Yang senior nih Bang Robert nih kayaknya. Bang Robert yang harus membaca. Apa sih? Menurut ini dari Agahuta Balian. Balian tuh bukan marga ya? Balian itu kalau dia artikan tuh ladang sebenarnya. Ladang kan. Betul. Kalau Balian doang ya. Baliani. Lagu apa itu? Kayaknya kalau Bang barusan Robert digarang. kayaknya udah nggak kenal lagi Balian ya. Kalau di Jakarta ya udah nggak ada lagi Balian di sini. Ada daerah-daerah Bekasi masih banyak Balian. Oh. Menurut saya definisi Batak Dali itu adalah orang Batak yang kebatakannya atau habatahon perlu dipertanyakan karena beberapa faktor diantaranya yaitu tidak mengetahui secara mendasar apa itu adat Batak atau uhum Batak, bagaimana penerapannya dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat Batak, tidak mengetahui bagaimana memposisikan diri dalam aspek dasar kerabat tiga tukuku yaitu Daliana Tolu dalam masyarakat Batak. Juga tidak mengetahui silsilah marga, tidak mengetahui nomor marga, hubungan marganya dengan marga yang lain. Nah, kalau marga tersebut punya padan dengan marga apa dia nggak tahu gitu loh. Oh, padannya apa? Misalnya kayak Siombing sama siapa aja sih? Kalau Siombing padannya Nebaho. Nebaho. Iya. Kalau Sianturi? Sianturi, Togatorop, Siburian sama kita. Oke. Berarti Kalau saudara nama Bang Pai ya? Saudaraan. Siburian itu Siap Budan. Oh gitu. Iya. Manurung nggak? Kalau Manurung itu Sianturi ada hubungan sama Manurung Bang. Apa hubungannya? Hubungannya itu jadi Sianturi itu mengalap Buru Manurung. Oh iya, ada di Makna Marga. Ada di di Makna Marga di Batavia. Oh udah ada Bang angkat di situ ya? Ada. Wah, aduh keren juga tuh ya betul. Aku nggak perlu panjang cerita berarti ya Bang. Enggak, tapi dari sisi Manurung. Iya betul. Manurung memang ada hubungan dengan Kalau Simanjuntak itu adik kakaknya sama Simanjuntak, Siaan sama Utagaul. Gue tahu lu mau ngetes gue kan, nggak ngerti. Saya ngetes. Memang patut dites gini ya kan. Senior harus dites ya. Jangan junior aja yang terus dites ya kan. Lebih tua nggak usah lah. Iya. Nah sekarang banyak orang langsung menjudge saudaranya sesama orang Batak yang tidak bisa menggunakan bahasa Batak, langsung dikasih label Dale. Kalau dikatakan dari dapat atau tidak dapatnya, kalau dibilang dari bisa nggak bisanya seseorang itu menggunakan bahasa Batak, nggak bisa serta-merta digolongkan Dale. Karena dia sendiri masih memahami aspek dasar hukum Batak dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat Batak. Seseorang yang tidak fasih menggunakan bahasa Batak dapat diakibatkan faktor diantaranya lingkungan yang tidak mendukung. Betul. Misalnya dia lahir dan besar di perkotaan yang minim orang Batak, sehingga bahasa Batak tidak pernah sama sekali digunakan. Jangan seseorang menganggap dirinya paling Batak di antara saudaranya sesama Batak. Ini komennya dalam banget nih, asli. Berarti Jadi kayak gini, Bang, misalnya kita ngomong kayak gini aja
mungkin anggapan orang lain udah Batak Kedale. Jadi istilahnya karena kita nggak pakai bahasa Batak, Iya. gitu. Padahal kan emang ini Batak bicara ini ya teman-teman. Kita pengen suara orang-orang Batak itu didengar oleh orang-orang di luar Batak, oleh nasional. yang bukan Batak berarti bang. Bukan cuman Batak. Kalau kita udahlah. Kalau kita ngomong bahasa Batak, berbahasa Batak kita ya cuman orang Udah Batak biasa, doang yang udah tahu biasa, gitu. udah kan. biasa. Iya, betul. gitu kan. Jadi kita biar orang di luar Batak itu tahu gitu kan. Dan ini memang bener ya, jangan seseorang menganggap dirinya paling Batak. Betul. Berarti ini mungkin maksud dan tujuannya ketika kita ada ketemu orang yang istilahnya nggak paham dari salah satu tadi tentang Batak tadi, Ya, sebaiknya dibina. kita rangkul ya. Dirangkul. Kita ajarin tentang bahasa, tentang kebudayaan itu sendiri. Betul nggak bang? Betul, setuju. Iya. Sebenarnya yang dari DM aja bang banyak tuh. Min, ajarin dong bahasa Batak gitu. Baru Sunda sama baru Jawa banyak Itu juga. modus itu kalau itu. Nggak tahu deh. Tapi dia bilangnya pacarku tuh anak Batak gitu. Oh. Makanya dia mau belajar gitu kan. Jadi DM-nya kau balas. Balas. Ini Kan kesempatan bang. Enggak, ini admin yang top gue bilang, nggak ada gue bilang jelek. Ini admin yang top. Kesempatan buat Membalas ngajarin dia. DM yang masuk, terutama dari wanita. Kalau pria, Kalau pria nggak ngerti kan. kalau setengah pria gimana nih bang? Nggak gitu juga. Kalau pria kan dimarahin sama si Adi kan waktu itu kan. Karena ada yang menuduh si Adi ini dale. Bukan dimarahin, meluruskan bang. Enggak gila ya, udah tahu ada orang yang peduli. Si Adi ini sampai bikin zona Batak gitu. Betul. Tentang budaya apa segala. Masih ada yang menuduh dia dale. Dia kan cuman agak terbelakang aja bukan dale. Oke, kita lanjut lagi, skip bang. Skip, lanjut ini bang. udah komen terakhir ya? Udah ada. Hanya sih komen Masih terakhir. ada lagi, coba kita cek dulu. Coba cek lagi. Seru nih. Iya komen terakhir. Komen terakhir, oke. Oke, komen terakhir tadi ya. Jadi itu tadi dari Agatha ya? Ya, jadi dari topik pertama Batak bicara tentang definisi Batak Kedale udah kita bacakan komen-komen yang menurut kita paling mewakili. Paling memang pantas lah kita Paling tampilin. pantas kita. Jadi buat teman-teman yang komennya nggak terpilih, Masih ada episode-episode berikutnya. masih ada nanti next. Jadi dipantau aja terus Instagram kita. Ya. Oke. Nah, next kita ke topik berikutnya. Topik kedua kita bahas tentang apa ya kemarin ya? Apa sih? Apa sih? Nggak, coba. Tentang lockdown deh kalau Tentang nggak ini. salah. Lokal lockdown itu gimana sih? Oh Menurut iya. Kalian Apakah gitu. lokal lockdown merupakan solusi terbaik? Betul. Karena kan memang situasinya memang terutama di negara kita, di dunia lah ya. Di dunia ini kan emang lagi parah banget nih masalah corona. Terus Sempat ada beberapa daerah juga yang udah lockdown, Bang. betul. Dan yang itu kan menjadi masalah yang sedikit ambigu ya, karena dari pemerintah sendiri tidak mau memberlakukan, pemerintah pusat kalau bisa jangan ada lockdown. Iya. Iya kan, mereka berusaha tidak ada lockdown karena itu akan berpengaruh pada perekonomian dan lain-lain gitu loh. Sementara banyak daerah-daerah yang merasa kalau nggak gue lockdown, Ini orang dari kota nih pulang kampung ini. habis Mudik nih gue. habis nih. Gitu mungkin. Makanya pertanyaannya adalah apakah lokal lockdown? Kita tidak bertanya soal lockdown total ya, tapi lokal lockdown itu itu merupakan solusi terbaik atau enggak? Tuh, coba kita langsung bacain aja nih, Bang. Dari komen yang kita pilih yang terbaik nih. Coba. Siapa nih? Ini juga kita udah pilih beberapa komen ya. Oke, ini komen pertama dari Juri Diraja. Juriyadi Raja. Oh, Juri Diraja. Lockdown. Mungkin banyak yang setuju akan tetapi lebih banyak yang tidak setuju. Alasan nggak setuju karena alasan ekonomi masih banyak WNI ini yang didasari faktor ekonomi yang membuat mereka harus tetap keluar rumah untuk mencari kebutuhan keluarga. Seperti ojol, pedagang asongan, dan lain-lain. Jadi menurut saya, lockdown itu bukan solusi terbaik untuk diterapkan di negara kita ini. Yang ekonomi masyarakatnya masih banyak di bawah standar. Lebih tepatnya, menurut saya stay safety aja min. Oke. Setuju. Ya. Setuju nih, Bang. Jadi sebenarnya Abang tahu nggak sih lockdown itu, Bang? Tahu nggak sih, Pra? Lockdown itu apa sih, Pra? Ya, Kita lockdown jangan-jangan nih kita bahas lockdown sendiri, kita nggak tahu nih lockdownnya apa sebetulnya. Ya ibaratnya lockdown itu semuanya berhenti. Lock itu kan kunci. Betul. Down itu jatuh. Jadi kunci Itu kunci jatuh. Kunci jatuh. Enggak gitu, Bang. Nggak mungkin gini, maksudnya lockdown itu kan adalah menutup semua aktivitas, baik itu aktivitas
kerja, Bisnis. ekonomi, semua transportasi umum itu ditutup semua. Iya. Nah mungkin ini Intinya tujuannya. kan semua orang harus stay di rumah, tidak boleh keluar rumah. Betul Bang. Jadi ini ada pertimbangan dari atas nama Juriadi Raja ini mungkin dari faktor ekonominya sendiri Bang. Tidak memadai. Betul. Nah, itu menurut Juriadi. Iya ini benar-benar bagus nih komennya nih. Komennya. Oke, kita simpan dulu ya. Coba kita cek Thank lagi you yang buat lain. Juriadi Raja. Ada lagi komen dari Ini Joshua_Oloan_Siregar. Nah, ini mantap nih. Yoi, keren. Ada marganya ya kan. Udah Joshua, udah Oloan. Siregar pula. lagi. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 itu udah ada garis bawahi. Itu undang-undang nggak usah Nggak usah kita mati-matian menjaga ekonomi. Kita bukan masuk skala perang fisik, kita perang melawan epidemi, bukan negara, bukan pemberontak. Kalau kita terapkan pembatasan sosial kurang tepat. Karena manusia Indonesia itu bandel. Perlu adanya gebrakan yang sedikit lebih keras. Apa itu? Ya lockdown. Dia setuju soal Kalau dia lockdown. setuju lockdown si Marga Ya nggak Siregar apa-apa, ini. kan orang Kan berpendapat. pendapat Iya, orang betul. nggak masalah. Iya. Biar semua orang tahu bahayanya. Pandemik ini jangan anggap sepele. Cina itu bisa menang karena lockdown serius dan fokus. Oh iya. Betul. Kalau kita mau menang juga ya harus seperti itu, fokus lihat perusahaan di luar sana. Pemerintah tetapkan pembatasan sosial aja. Masih banyak yang ngeyel. Masih aktif kerja kantor. Aduh, mana hilang pula. Mana? Hilang kantor tuh mereka. Masih aktif kerja di kantor tuh mereka. Jadi kalau dari kata si Joshua ini, si Lai Joshua ini, dia bilang Mengarah ke lockdown ini Bang. lockdown. Betul. Kita Dia harus lebih lockdown. kayaknya setuju dia. Nah, dan dia bilang gak usah takut lah kalau soal ekonomi. Kita kan bukan lagi perang dunia gitu loh. Tapi perangnya melawan epidemi gitu kan. Jadi dia mengacu pada Cina. Cina itu dia cepat bisa membasmi virus ini karena total lockdown. Habis itu ekonominya dalam sekejap bisa balik lagi. Iya. Tapi kan kalau di tadi komen yang sebelumnya lah, ya kayak ojol ibaratnya kan, yang ibaratnya penghasilannya tuh harian Bang. Kan nggak bisa juga. Adalah ya gitulah pendapatnya. Jadi sebenarnya kan gini, memang kalau misalnya harus lockdown, ya pemerintah kan juga harus tanggung jawab. Betul. Paling Misalnya tidak ada anggaran ke sana. Betul. Ya, Jadi buat betul yang orang-orang yang makan sehari-harinya memang sehari dapat duit sehari buat makan, ya harusnya dibantu. Kalau kayak si Adi ini kan gajinya aja udah cukup buat 10 bulan, jadi nggak usah sok-sok susah lah ya. Waduh. Oke, mau lihat Joshua Oloan Siregar ya. Komennya mantul, mantap betul. Next, Ayem Nicholas Martua. Wah. Pakai Mantap ayam kali nih Bang. Kayak Ayem bacakan dulu Bang. Nicholas Martua. Marga apa dia ini kan nggak ada Harga apa lah lagi ya? kan? Tolong lain kali dikasih tahu lah ya. Oke lah. Kalau melihat data kematian akibat virus corona ini, lockdown bukan solusi terbaik menurut saya, namun solusi terakhir. Agak bimbang ini sih. Dan menurut saya pas itu lockdown wilayah bukan lockdown negara. Jadi hanya wilayah yang punya akan mortalitas corona terbesar aja yang di lockdown. Oh. Tanda seru 3. Iya, jadi kalau menurut dia lockdown bisa aja, tapi di wilayah yang memang Betul. sudah parah gitu kan. Iya, betul. Setuju. Nicholas Martua. Kalau komen lain gimana? Pra. Setuju sih ya, karena menurut aku sih juga ini sih dia sih sebetulnya lebih memikirkan dari tadi faktor ekonomi tadi mungkin. Iya. Kita bisa juga lockdown, tapi kita lihat dulu nih perkembangan dari virus ini dulu nih sejauh apa gitu kan. Walaupun sebenarnya virus ini sih kalau aku bilang sih penyebarannya yang berbahaya Bang. Karena ini masif Bang ya. Kita nggak tahu orang yang sehat pun bisa bawa virus ini. Bukan Niji ya, masih. Bukan izin, masif. Bukan masif juga Bang. Nanti ada Rian di sana. beda konteks. Ya pokoknya intinya sih ini dia setuju ini apabila dilakukan lokal lockdown Bang. Ya. Tapi itu adalah solusi terakhir seperti itu. Oke, langsung aja lanjut Bang. Makasih ya, I'm Nicholas Martua komennya. Nah, ini cewek-cewek yoga. Nah, ini kalau yang cewek Prayoga nih, Aku maju nih kalau cewek yang komen. Kau lah kayak. Asik. Susah kali kulihat kau. Swita sitting down, nah ini kan enak. Sitting down marga ya? Marga. Sebenarnya marga itu Bang marga. Dari mana itu? Nggak tahu aku. Kalau dari mana asalnya nggak mungkin lah kita tahu Bang. Iya. Pasti dari bapak sama ibu. Dari tanah Batak. Enggak maksudnya sitting down ini apa Masuknya Tuturnya mana apa gitu. mana ininya mana. Kurang tahu sih. Nanti dijelasin ya Tok ya di bawah Nanti ya. DM lah tuh.
Jangan DM lah. komen. Iter DM. WA langsung WA. Lanjut Prah, kita bacakan dulu Prah. Sebenarnya banyak masyarakat Indonesia yang belum paham arti lockdown. Betul. Selain melihat dari kejugulan rakyat Indonesia yang nggak bisa dibilangin, Melihat dari kejugulan rakyat Indonesia yang nggak bisa dibilangin. kita lanjut dulu. Karena kita ini kurang mampu dalam hal ekonomi. Baik ekonomi negara maupun ekonomi masyarakatnya. Jadi kebijakan menjalankan lockdown tidak didukung oleh faktor tersebut. Saya rasa kebijakan ini belum cocok dipakai di negara kita. Belum cocok. Tapi Tapi ada jugul di sana. Tapi aku Kenapa ada jugul ini? jadi dengar kata melihat jugul dari ini, kejugulan masyarakat Indonesia. Berarti ini yang undang nggak bisa jugul nih. dibilangin. Bang. Intinya undang jugul berarti ya. Ini termasuk Sebenarnya kalau kita nggak jugul, nggak usah lockdown. Kayak gitu mungkin menurut dia. lo mati sih. Lo mamate, nggak juga. Bukan kayak gitu. Virusnya Bang. lo mamate kalau kita nggak jugul. Oh iya. Maksudnya ini kita jangan jugul, kita ikutin himbauan dari pemerintah. Iya. Mungkin itu Bang. Atau si Ito ini sebenarnya agak pesimis terhadap keputusan lockdown. Oh seperti itu ya. Karena melihat kejugulan masyarakat Indonesia. Bisa jadi, betul juga. Jadi menurut dia, aduh, toh ini masyarakat Indonesia jugul kali. Mau kayak gimana mau dibikin lockdown? Tapi dia di satu sisi dia saranin jangan jugul lah. Gitu. Iya, berarti Jangan jugul itu jangan nakal. jadi sebenarnya dia ini setuju lockdown. Tapi pesimis, bisa diterapkan. Iya sih. Jadi begitu cara kau memandang sebuah permasalahan enggak? Pakai helikopter view. Iya, jangan mentang-mentang dia cewek. Kau ke bawah baper. Nah, itu yang ini. Next, Jangan gampang tertipu oleh foto. Iya. Sudah terlalu banyak aplikasi filter. filter. Oke, next Prah. Makasih ya itu Swita sitting down. Kita lanjut komen selanjutnya ini dari terlalu. Lanjutnya kita baca nih dari itu kita dit apa nih dit L ya. Minum dulu kali. Iya, dari tadi kita Seret ntar lapar. makanya bingung juga nih dari tadi nggak ada minum ini Bang. Jadi menurut dia itu untuk solusi terbaik lokal lockdown, solusi terbaik itu dari kesadaran diri sendiri safety first sama kita sendiri. Wah, thank you. Stay safe sama kitanya. Jaga kebersihan, jaga kesehatan karena virus itu nggak terlihat kayak zombie. Wah, ini Apa sih? Zombie kan terlihat. ini maksudnya ini virus itu nggak terlihat seperti zombie maksudnya. Dia bilang nih jadi banyak orang menyepelekan diri untuk taat dari hal kecil yang padahal itu sesuatu yang besar. Jadi maksudnya itu terkadang kalau belum kelihatan mata kita tuh masih itu tadi jugul tadi Bang. Betul. Jugul masih aja kita aduh udahlah keluar aja itu. Bahkan kan kemarin juga ada tuh gue denger ada berita dari gue baca di Zona Batak kalau nggak salah ya ada apa DPRD yang di Medan ya. Oh itu di Pemuda Batak itu. Oh Bang. di Pemuda Batak Iya, itu ya? yang Lu dapat dari mana gak? Yang itu yang sempat dia debat gitu nggak terima akan dilakukan pengecekan itu ya. yang dia bilang bawa sini corona itu biar ku telan. Iya betul. Iya. Itu dapat dari mana? Ada yang mention lah dari sebelah kan. Itu sih udah di atas jugul tuh. Ya ini kita lanjut dulu nih Bang. Panjang banget nih soalnya nih, agak panas dikit nih. Untungnya ada minum nih Bang udah. terus. Nah ini lokal lockdown hanya memperkeruh suasana dan membuat banyak keresahan dan kesetresan di rumah. Waduh kesetresan lagi nih. Itu sih pendapat aku. Coba aja kalau virusnya terlihat kayak zombie, pasti kita semua taat di rumah kan. Ayo sahabat-sahabat semua lakukan dari diri sendiri supaya imun dalam tubuh lebih kuat daripada virus ini. Tuhan kan udah kasih akal, budi dan pengertian. Jadi praktekkan ya. Blessing all. Jadi maksudnya kita ini harus step jaga kesehatan Bang. Gitu. Iya. Jadi kalau dari si Tony bilang memang karena virusnya nggak kelihatan jadi pada nggak remeh. Betul. Coba kalau virusnya kelihatan mukanya. Serem kayak zombie gitu. Ya serem lah kayak masa depannya si Yoga. Abang lu ya Bang, kok masa depanku. Bagus nih Bang. Bagus banget nih ya. Ngena banget ini. Keren. Banget nih. Karena nggak kalian lihat aja si corona itu jadi Iya. nggak remeh kalian. Kalau dia kelihatan serem kayak zombie, takut kalian semua nggak bakalan keluar rumah. Iya, Itu kata si Dit. Cakep pula dia. L ya. Nah ini yang susah ini. Virus cinta ini bukan virus corona. Nanti bikin margamu di itu ya, di bawah ya, di komen ya. Oke lanjut Prah. Biar kelihatan boleh nggak Mas Yoga. Nah ini kayaknya nih para kita nih yang baca ini. Siapa tuh? Coba lanjut. Ini komen dari halo_dan_. Lockdown. Sembako sudah memenuhi stok kebutuhan kah di setiap daerah? Lockdown. Sudah siapkah benar-benar mengurung diri dan mengikuti peraturan pemerintah? Lockdown mulu.
Sudah ada jaminankah masyarakat tidak akan panik buying? Lockdown, apakah negara kita cukup memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat? Lockdown itu berarti menghentikan aktivitas secara total. Lalu apakah PSBB tepat? PSBB apa tuh? Nah, gini jadi maksudnya pembatasan skala besar. Oke. Akan tepat jika masyarakat mengerti sepenuhnya dan siap menjalankan akan berjalan baik dan sesuai rencana jika semua elemen masyarakat mematuhinya. Kunci dari keberhasilan PSBB ini yang dicanangkan itu adalah kesadaran pribadi masyarakat yang berusaha melepas ego pada akhirnya akan menjadi pemenang. Dalam horror scan, yang paling egois adalah yang paling duluan mati. Begitulah kita saat ini. Keren ini sebenarnya, mendidik sekali nih Bang sebenarnya. Betul. Jadi kalau menurut dia, jadi dia lebih bertanya balik. Iya. Lo kalau lo mau lockdown, masyarakat itu siap Mampu belum? enggak kita Iya ya? kan? Gitu. Sembako udah siap belum? Kayak kemarin aja udah pada main beli Kita aja masker 300.000 udah teriak ya kan Bang ya? Iya. Waduh, ini dia. Sebenarnya aku juga panik buying, masalahnya nggak ada duit aja. Ini masalahnya Dia panik doang, nggak buying. karena Indonesia ini politik jualnya masih tinggi ya Bang. Ngeri. Ada yang manfaatin. Ada yang memanfaatkan ya. Jadi Oke nih, pas lagi kayak gini, Alang dia alang. Wah, tabuyan yang Kau yang bawa, kau yang ngabisin. Ku tawarkan dulu sama yang punya kos. Lempar dulu satu. Yang punya kos wah sama kami. Itu lu Sama director Bang ini. Aduh. sama tak udah. Iya, aduh. sutradara lu nggak ini. Wah, ini mantap kali nih buatan. Jadi ini lapet. buatan itu ini, Bang. Bawaan itonya Praini. Aduh, mantap kali nih memang, Bang. Sudah lama pula gak makan lapet, Pak. Bang, Oh iya? Iya, Bang. Mau satu lagi lah. Kalau gitu. ntar kita doang yang makan Biasanya gak kalau enak. mama awak ke pesta bawa lapet pulang. Nah, dan di lapet di gitu. Oh, enak ya. Ini gula-gula yang di Makanya tengahnya ini nih. kalau mama gue juga kalau udah lagi mau ulang tahun gitu mau dibeliin tas, dia selalu milih tas yang besar Kenapa tuh, Bang? supaya bisa bungkus pulangnya. Dipalas berarti ya? Di plastik maksudnya. Tapi itu ini loh, maksudnya kalau menurut gue ya, itu kan kayaknya banyak kayak pelawak-pelawak sekarang ini kayak menganggap itu suatu fenomena yang lucu dan gimana gitu. Tapi kalau lu ngelihat Dulu memang ya realitanya. tapi emang kalau lu dimanapun ya, Itu kenangan yang harus dilupakan, Bang. Kan? di suku manapun juga begitu. Bahkan emang udah disediain plastiknya. Masih leket-leket. Songor aku tuayan. Ayo Bang, coba Bang, next Bang. Kalau gitu langsung kita lompat ke apa? Terakhir nih, Konten tentang ketiga konten. ya. Tentang konten YouTube apa sih yang harusnya lenyap dari muka bumi? Jangan-jangan konten kita ini, Bang. Ngeri sedap, ngeri sedap Konten ini. kalian. Ngeri sedap ini. Ngeri sedap masalahnya nih, Bang. Kalau Ya, masalah konten. emang ada apa sih di YouTube? Makanya sampai harus ada yang dilenyapkan. Jadi gini, ini kalau di sebenarnya kan YouTube ini kalau menurutku sendiri ya, ini kan merupakan alternatif dari orang-orang yang udah mulai nggak sempat nonton TV, mulai muak dengan acara-acara TV yang isinya settingan apa segala dan lain-lain gitu kan. Iya. Nah muncullah YouTube kan, awalnya sih keren-keren, nggak? Iya. Keren-keren. Berkualitas lah ya Ya, kan. bener-bener Jadi kayak belakangan nggak keren, Bang, menurut Abang? kalau sorry, gue nggak mau pakai kata keren ya, tapi gue Wah. bilang itu merupakan second opinion awalnya. Betul. Second opinion dari TV. Nah, kejadian yang sekarang, kok gue ngelihatnya kayak nggak ada bedanya. Gue nonton di TV acaranya beginian, di YouTube juga kok banyak yang begini-beginian juga gitu loh. Jadi ini kurang kreatif berarti maksudnya, Bang? Makin kesini. Kalau menurutku terlalu kreatif, Terlalu kreatif akhirnya jadi monoton ya. jadi monoton. Iya, betul. Monoton sepak bola. Mau nonton ini, Bang. monoton itu. Mau nonton itu. Aduh. Emang oh ya, Bang. Berarti menurut Bang Robert nih kalau konten yang disetting itu berarti kurang menarik, Bang ya. Kita ini disetting nggak sih, Bang? Konten ini Batak Bicara ini? Enggak lah. Kan memang Batak. Spontan nih kita ya. Uhuy. Spontan. Itu Tonight Show. Uhuy nih, Bang Robert nih, uhuy. Kayaknya kita harus ada itu juga ya. Itu si Panto ya. Komen dulu. Uhuy. Terus komeng ya awal-awalnya. Bang namanya ini. Ya lah, mudah-mudahan jadi lah kan- Bang nih Batak Bicara nih konten yang ini bener-bener Memang spontan ya. Kalau Batak Bicara kan sebenarnya adalah konten
menampung aspirasi sebenarnya. Betul. Ini bukan konten kita sebenarnya. Ya konten mereka ya, mereka. Konten kalian orang-orang Batak yang berpendapat, kita hanya sebagai medianya. Betul. Kita Supaya- support ya malah ya, Bang. Iya, betul, ya kan? Nah, ini konten ketiga adalah konten Tema yang kita bahas ini adalah konten YouTube apa yang seharusnya Harus lenyap dilenyapkan. dari Waduh, muka gila. bumi. Gila. Langsung saja Komen dari pertama. Lae Yadi Sitinjak. Enak kali. Konten MMM. Coba ini aku yang baca nih, Bang ya. Ini Coba. kayaknya agak-agak ngeri-ngeri sedap nih masalahnya nih dari followers Lai ini nih. kayaknya nih. Wah, ini aku juga nggak ingat nih followers apa bukan ya. Udah Dari mau Lai ya di Sitinja ini. Konten boleh juga nih cewek. Hai Nona cantik, boleh kenalan nggak? Bisa dong minta IG-nya ya. Tahun 2020 kok minta IG? Pakai yang lebih canggih lah, pakai apa nih? Ini bukan Pakai apa konten nih? YouTube, Pakai ini iklan. tot gitu kali ya. Iya. Iklan ini, Bang. Ini iklan ya? Oh, ada iklannya. Bukan konten YouTube ini. Waduh, ini agak di luar dari ini nih. Enggak, maksudnya dia kan nontonnya di YouTube. Iya, kan sebelum Nah. YouTube tayang muncul nih. Hai Nona cantik, Hai kayak Nona gitu ya. cantik. Iya. Boleh juga nih. Mak- Itu jadi iklan, woi. Maksud si Layadi ini konten iklan mungkin. Jadi dia Iklan bukan konten, Bang. bisa dong. Iklan kan bukan konten. Nah, ini juga menarik. Kita kan bahas kontennya, Bang. Betul. Nah, sekarang gue tanya, dulu enaknya YouTube apa? Nggak ada iklan-iklan kan? Iya, itu bisa Sekarang apa bedanya YouTube sama TV? Ya, beda, Bang. Beda lah. Kalau YouTube ditonton bisa Sama di HP. aja ada iklannya, malah lebih mengganggu iklannya. Tiba-tiba motong. Kan kalau YouTube bisa kita skip iklan. Suruh langganan premium berarti. Nah, Ulangan yang premium berarti. mulai dong hepeng nak. Jadi kalau iklan Berarti ini intinya iklan di YouTube tuh harus dihapuskan berarti mungkin maksud dia nih, Bang. ya itu kan ada pilihan. Tapi kan Enggak ada pilihan. Ada dong. Itu tadi yang dibilang si Petra. Premium ya. YouTube premium iya. Enggak ada ngepengmu. Ya berarti Kalau hepeng Ini kadang-kadang Layadi ini mungkin kuota aja berjamaah. tetring. Kayak- Jadi Lay Yadi, Kayak kawan-kawan. iklan itu bukan kontennya Lay ya. Jangan kau protes. Karena kalau nggak ada iklan itu, nggak ada uang si konten creator ini. Iya. Kecuali Batavia tidak pernah monetize. enggak ada monetisasi ya. Berarti nanti kalau orang nonton nih full enggak ada iklan, Bang. Nggak ada. Enggak ada. Pokoknya Yang kalian Yang jangan mau ikan boleh. Ya mau naruh iklan boleh. Berarti ini dari tadi aku minum ini enggak ada diedit nih, Bang. Nggak ada. Waduh. Jadi jadi buat kalian yang pengen punya produk, Tuh. ya kan mau naruh produk kalian di sini mau ditonton orang silakan Bang. hubungi Yoga. Iya. air putih. Biasanya Bang. Tuh ada logonya tuh. Tuh ada logonya tuh. Ini belum ada. Berarti nanti barangkali ada nih yang punya produk. Tapi aku sedikit pusing nih. Iya. Minum ini. Ya itu. Kita belajar bikin iklan katro kayak gitu ya nanti ya. Iklan katro. Oke. Ini gitar beli di mana, Pra? Iya. Wah, ini bukan iklan, bukan endorse nih, bukan endorse ya. Bukan Oke, endorse next. ya. Pokoknya ini nggak mau aku bicarakan ya. Kita lanjut. Skip. Ini jadi iklan semua nih. Ada dari San Florence. San Florence. Sekali lagi marganya nggak ada ya. Konten YouTube yang menjelek-jelekan suku, ras, agama tertentu atau semacam gosip-gosip nggak penting. Konten YouTube pamer-pamer harta kekayaan. Wah. Oke. Ini marak nih, Bang. Oh iya, banyak ya. Iya. Dia Rata-rata dipamerin apa sih kalau mobil, biasanya mobil. Padahal Avanza. Ngapain Ya. dipamerin? Semua orang juga punya Avanza. Iya. Jadi dia ngeprank cewek gitu kan. Hah? Karena dia awal-awalnya jadi gembel gitu kan. Terus Tiba-tiba begitu ceweknya udah nolak, dia datang pakai mobil mewah gitu. Si ceweknya kan jadi gimana gitu kan. Padahal kan, nah sekarang yang salah siapa? Kalau menurut gua wajar lah. Sekarang kalau kalian belum punya anak ya, kalau aku sendiri punya anak perempuan, seneng sama gembel ya gua marahin lah. Ya iya juga sih. Ya iya jadi nggak penting gitu ngeprank jadi gembel terus. Jadi salah si cewek tuh yang bikin nih. Tapi ada juga, Bang, jangan salah. Sekarang tuh banyak konten yang ingin jadi gembel supaya terkenal. Oh iya. Jadi awalnya dia dandan jadi gembel, Jadi Dan itu konten gembel nih. settingan namanya. terus tadi, tiba-tiba Bang. dandan rapi, mukanya tetap gembel. Ternyata memang tampilan udah gembel. Gitu. Gua kasih foto. Iya, nanti gua kasih fotonya ya. Jadi dia dandan gembel. Iya. Udah gitu dandan jadi orang keren, tetap Tetap gembel. Namanya gembel berarti. Memang gembel. Namanya gembel. Emang jiwanya udah gembel gitu. Ya berarti ini bagus nih. Oke. Menurut dia nih konten Kalau yang menurut dia menjelek-jelekan ini suku ras. konten yang pamer-pamer harta itu nggak layak buat YouTube katanya. Betul. Karena sebenarnya kan kalau kata si konten creatornya nih, kita pamer-pamer kan buat motivasi.
Padahal Oh iya. siapa lu gitu kan. Kalau mau motivasi tonton tuh YouTube-nya Batavia. Kisah-kisah inspiratif dari Seluruh toko Batak ya. seluruh toko Batak. Iya. Bisa nanti dicek ya YouTube-nya. Dicek ya. Itu baru motivasi Bang, bukan pamer harta Bang ya. Iyalah, nggak ada. Dia nyeritain bagaimana dia mencapai semuanya itu gitu loh. Benar, itu dia. Hamoraun, Hagabeon. Sangapon? Asangapon, HKB. Oh, Hagabeon terakhir. Salah Bang. Hagabeon nomor 2. Jadi bentar, yang pertama Terus kok ya udah lah, yang penting kan tiga-tiganya ada. Kan aku meluruskan yang salah. Tugasku tadi itu. Tugasku di sini tuh meluruskan yang salah. urutannya apa nih? Yang pertama Hamoraun. Pasangapon. Hasangapon terakhir. Eh, Hasangapon itu terakhir. Hamoraun. Hamoran Hagabeon Hasangapon. Oh, berarti Kita dari- coba dulu lagu itu Bang. Bisa nggak Bang? Hamoraun Hagabeon Hasangapon Idodilulu Nadeba. Sina-sina tiang garing situdo tahe. Ya, itu kurang lebih itu aja, kurang lebih. Dikit aja nanti ketahuan kita nggak bisa nyanyi. Dikit-dikit perlu. Kebanyakan ketahuan. Kebanyakan nanti off air kita Bang. Oh ya nanti diundang mati kita. Cuma untuk 2 lagu soalnya. Padahal durasi 5 jam. Oke, itu tadi komen dari San Floren. Ya. Makasih ya San Floren komennya. Wah ini like Sam Marpau. Waduh, ini coba-coba nih. Konten Berapa? YouTube all Oh, itu Jack Marpaung itu Bang, bukan. Ini sama Marpaung, tapi masih ada hubungan. Masih ada hubungan ini, masih ada hubungan. Bang. Ya, coba Pra, lanjut Pra, apa nih Pra? Aduh. Kita baca dulu ini. Ya udah baca orang. Konten YouTube all prank. Ya gue backsoundin. Ntar nggak fokus aku Bang. Konten YouTube all prank, oh, maksud dia itu prank semua gitu. Yeah. Itu tidak bermutu karena sudah jelas itu membuat kita emosi duluan. Jika sudah selesai dibikin lagi, bilangnya itu cuman prank. Yang untung siapa? Yang rugi siapa? Terus prank pura-pura miskin. Terus ujung-ujungnya buat baper cewek dengan adanya mobil mewah. Di situ dia menunjukkan ke orang-orang bahwa dia kaya. Terus yang rugi siapa? Yang malu siapa? Di situ ada unsur mencuri keuntungan dengan mempermalukan kehidupan orang yang di-prank. Bagi saya ini adalah salah satu di antara prank yang tidak saya suka. Itu Thanks. intinya berarti prank berarti. Sama. Yang tadi saya ceritain Bang. Ya kan, dia pura-pura jadi gembel, deketin ada cewek cantik dideketin gitu kan. Dia awal deketin sebagai gembel. Udah cuci muka tetap gembel. Enggak, udah cuci muka jadi pengemis. Iya. Begitu ceweknya nolak dia, mungkin dia awal-awalnya mungkin contoh minta nomor HP gitu kan. Karena si cowoknya Habis itu DM ya. gembel. DM Instagram. Oh, beda-beda. Itu si Yoga. Itu si Hafarain ya. Aduh. Jadi Oke, Sam, thank you, Bang. intinya dia prank ini buat emosi memang Bang. Tapi sebenarnya kalau menurut gua ini pun dilakukan sudah settingan. Jadi cewek-cewek yang di prank itu pun itu udah diajak ngobrol. Bisa Tapi jadi. enggak, Bang. Jadi gini Bang, terakhir nih aku baca update tentang ini ya, bisa dibilang ini seru beritanya. Jadi ada cewek, aku nggak mau sebutin namanya, itu di video dia beli duku. Oh, si cewek ini. Iya, ceweknya beli duku, cuman ini karena ada wabah virus corona ini dia ngelempar duit dari mobil. Oh, itu yang baru kemarin. Baru kemarin viral Bang. Oh iya? Iya. Terus? Dia klarifikasi di media sosial dia itu bilang itu dianya settingan, udah disetting dia dan dia sudah ngomong sebelumnya. Padahal setelah dikonfirmasi dari Ada salah satu orang tim, iya dari tim yang nyamperin si korban yang ini, Bang. kebetulan langsung konfirmasi ke si penjual Korban. duku tadi, si penjual duku tadi. Dia bahwasanya dia bilang ini nggak ada di setting, malah dia ngomong tolong dong yang seperti ini supaya jangan dilakukan lagi, jangan diulangin lagi seperti itu. Gitu Bang. Jadi sebenarnya iya, jadi sebenarnya melakukan pembelaan klarifikasi yang sebetulnya membela diri ya berbohong lah sebenarnya itu. Betul. Intinya dari lain ini jangan kita coba-coba buat konten yang merugikan orang lain tapi menguntungkan di kita. Seperti itu Bang, janganlah. Si targetnya dia rugi, yang untung dia sendiri gitu. Mempermalukan orang tapi yang untung di dia. Waduh, ngeri-ngeri sedap Bang itu Bang. Tapi ngeri juga Bang yang udah janjian kayak tadi tuh. Si ceweknya juga udah janjian. Ada. Janjian apa nih? Pra? Janjian, udah setting. Nanti kok ini jadi orangnya udah tahu. Iya. Oh gitu ya. Oke, lanjut ya. Mana? Oh ini. Dari underscore para. Wah, ini parah along nih. Ada lagi nih. Muncul lagi nih Bang. Oke, kita baca ya. Yang pamer kekayaan terus prank-prank yang nggak bermutu.
ataupun menggombal cewek tapi yang sudah disetting sejak awal. Nah, Ini yang settingan nyebelin sih. Iya. Kurang lebih sama lah ya. Next. Lanjut ya. Nah. Ini dari Ristong Girsang. Lebih baik banyak buat sosial eksperimen berujung pencitraan. Kebaikan kan nggak perlu diumbar. Emang bagus sih setelah sosial eksperimen membantu. Tapi sebagiannya cuma pencitraan naikin namanya doang. Oh, yang bagi-bagi squishy. Oh, Iya. ngerti. Terus bagi-bagi ini, tapi ujung-ujungnya mau naikin subscriber. Terus ini apa? Coba iseng-iseng mesen Gojek. Udah diambil aja Mas makanannya. Oh banyak sekarang. Ya itu lagi tren itu Bang, lagi tren. Ngapain gimana? Jadi dia mesen GoFood ya. Udah Bang makanannya diambil aja Bang, enggak usah dikirim. Habis itu diupdate. Waduh, dia update di media sosial Padahal dia. cuma 20.000. Yang kemarin kasus ojol di prank itu? Iya. Oh, prank Cancel ojol. ya? Iya. Oh, itu di cancel. Itu yang paling parah tuh. Itu main-main, itu bercandaan darah itu. Oh, ih. Waduh. Iya, Walaupun ujung-ujungnya dikasih gini ya. mata pencarian loh itu. Makanya itu. Kasihan kayak gitu. Norak sih, bener setuju. Ya maksudnya ini Ristong ya, norak sekali itu. Norak. Layak Girsang. jangan untuk pencitraan lah intinya Bang. Jangan untuk pencitraan ya. Kalau niatnya untuk membantu ya bantu lah. Iyalah, nggak perlu apa-apa lo jadiin konten gitu kan. Bahasa katanya norak apa? Hah? Pajak kojakohon itu Bang. Ada lagi bahasa borong-borong, Sipanggaron. Oh, si ya. Wah, ini orang memang si berkorong. Dari konten Sipanggaron lah itu ya. Gitu. Pas Mei. Kurang ajar. Ngegas dia. Jangan. Benci banget gue, maksudnya lu kasih 20.000 lu bikin konten gitu. Update lagi kan. Update. Dengan bangganya saya membantu orang. Lama-lama lu minjemin itu lu jadiin konten lagi. Yang kita nggak tahu ini kadang ini jangan-jangan nih dari mana kita nggak tahu duitnya juga Bang. Iya sih kan. Duit mamanya bang. Nah itu dia karena ada yang sempet aku baca itu malah dari Gak enak sama yoga kalau ngomongin duit mama, jangan. Aduh, oke lah. Kita skip. Kalau aku mau duit sendiri, Bang. Wis. Nggak kelaparan ini yakin. Jadi Ya. kalau lihat tadi boru apa tadi tuh? Udah duit sendiri ya. Jadi layak diperhitungkan. Amin. Sinamat sama dia Prah. Jangan ditanya. Adat geleng. Oh iya. Adat Lanjut. Next. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Minimal gedung Gorga 2 lah ya. Jangan ditanya. Emang ada berapa gorga Bang? 4 Gorga. 4 gorga ya Bang? Gorga 1 sampai Gorga 4. Oke, kita lanjut ya. Ini John SB Sirait. Prank ojol dan orang miskin yang sesudahnya sok kasih duit banyak. Nah ini tadi. Ini barusan tadi. Gila buka baju lalu masuk mall atau gedung keramaian lainnya sambil ketawa-tawa nggak tahu diri dan banyak lagi. Prank ojol dan orang miskin yang udah-udahannya sok-sok ngasih duit banyak, joget-joget, gila-gila buka baju sambil masuk mall atau gedung keramaian. Ada contohnya tuh. Ini enaknya sih pas masuk mall ditangkap satpam, Security ya? dibubuhin, masuk penjara gitu ya. Biar makan kau lah tuh konten-kontenmu itu. Iya betul. Ini sih tadi udah lah, intinya tadi udah kita bahas tadi kan Bang. Udah. Jadi Tapi memang Mirip, masyarakat juga udah beranggapan tuh yang sering di prank ojol gitu. betul. Iya kan? Korbannya nih ojol ini memang sangat mengerikan nih Bang. Yes, emang gimana ya orang pesan ke dia gitu kan? Iya, harusnya Gampang gitu. mata pencarian loh, mata pencarian orang Jangan dijadikan dimain-mainkan lah ya. 100.000 gitu kan. mata Ini pencarian. cancel, go. Iya. Itu dalam hati nangis itu. Iya itu kan udah mata pencarian orang gitu loh, ngapain lu iniin gitu kan. Mereka Dijadiin capek-capek prank, tuh. Dan yang paling penting adalah YouTube ini kan sebenarnya adalah second opinion dari TV. Jadi kalau misalnya orang malas nonton untuk segmen-segmen yang malas nonton TV adalah ya yang malas yang norak-norak gitu ya. Iya. Nah jangan lo kasih yang norak lagi di YouTube gitu loh. Harusnya mah yang di YouTube konten-konten berkualitas gitu Cerdas kan. lah ya. Cerdas. Kayak Batak bicara. Tangan dong. Ini lo terakhir ya? Belum, masih ada kayaknya. Belum nih kayaknya ada yang terakhir Bang. Enggak terakhir acara kita ini. Soalnya lu dipuji-puji tadi. Baru mulai. Raja Sinaga tadi. Ah ini. Raja 21_Raja Sinaga. Menurut aku sih Min, konten drama dan vlog nggak guna kali ku tengok. Kayak gitu konten. Nggak guna kali ku tengok kayak gitu konten gitu. Maksud dia Iya nggak guna. Konten drama ini sebenarnya Drama settingan dan ya. Tapi kalau vlog sih menurut- ada. Ada lah. Ada yang lah ya, benar. gunanya lah ya. Soalnya ya maksudnya vlog-vlog yang kayak misalnya dia Memberitahu jalan- menyambangi suatu daerah Betul. contohnya gitu Bang. Ih, Iya. bahasa- Oh ini loh Danau Danau Toba. Wah. bahasanya menyambangi. Jadi yang benar apa nih Bang? Hah? Benar. Benar kan Bang? Berarti kita nggak setuju sama dia. Setuju.
yang kita meluruskan. Membenarkan lah ya. Jadi enggak sebenarnya ada Jangan, Bang. vlog-vlog yang enggak Tugasku guna. aja meluruskan yang ini Bang, yang salah. Tugasku aja meluruskan yang salah. Oke, siap. Jangan ikut-ikut tuh Bang. Pokoknya jangan ikut-ikut. Oke, Kalau siap, aku siap, meluruskan siap. yang salah, aku Jadi, tugasnya. Gitu. Gimana? Jadi menurut dia ini adalah konten drama itu kayaknya harus dihapuskan settingan tadi Bang. Kalau vlog sih mungkin Setuju. masih 50-50 lah ya. Kalau vlog masih ada lah. Masih ada yang bagus lah kebanyakan Ada. kalau vlog memang. Contohnya kayak nge-vlog jalan-jalan ke Museum Batak misalnya. Iya, di situ Kan jadi tahu kita lah ya. informasi di sana ya Bang. Ngevlog Iya. apa? Wisata Danau Toba. Apa? Ada museum Batak di balik ya. Ada Bang, ada Bang di balik ya. Gua soal nyebut aja tadi. Ada di balik ya museum Apa Batak. tuh namanya? Itu di Oh, komplek jangan. TB Silalai. TB Silalai Center itu Bang. Iya. Kenapa harus lo tet? Enggak apa-apa. Oh, nggak Sensor apa-apa. emang. Nanti dikirain kita ini ada iklan lagi di sana. Enggak. Oke, nggak ada bermuatan iklan ya. Oke, lanjut skip. Ah ini komen tuh. Wah, ini kayaknya ini langsung ini adminnya langsung nih yang terakhir nih. Ini adminnya langsung nih karena dia komennya di akunnya Udah di-tag aku, Hits Bang. Pemuda ya. Graystin _Siregar. Wah, Boris Siregar nih. Pemuda Batak. Hai Boris Siregar. Jadi gini, konten YouTube yang sering pamerin kemesraan dengan pasangannya nih. Di situ jiwa-jiwa para jomblo meronta-ronta. Aduh. Ini Ada kalau- pula yang like ini. Ada pula yang like ini. Banyak pula yang like ini, Bang. Komennya. Iya. Ini kalau jomblo nih aduh memang Kenapa kalau mereka nge-tag Hits Pemuda Batak pasti masalah percintaan? percintaan ya, Pra? Udah kebaca. Aduh. Kebaca gimana, Bang? Ini kayaknya tahuan gitu kan. mereka ini berharap Sekarang ini nih kemarin nih yang di Batavia nih belum bacain dulu. Emang nggak dimasukin? udah ada itu yang marga Sibaran itu kalau nggak salah ya, Bang. Itu paling keren. ada. Nah, ini. Masih banyak ini. Ini terakhir nih. Kok banyak udah berapa banyak tadi? Aduh, beberapa aja lah ya. Ini yang terakhir, Bang. Abang aja yang baca dah. Wah, kalau ini Jangan. enggak yang terakhir aku nih yang baca nih. Karena ini menarik ini. Heeh. Ini menarik nih komennya dari Abang Hotless Sibarani nih ya. Wah, ini pakai marga nih memang keren nih. Memang Batak kali nih, Bang. Batak kali memang. Horas Bang Hotless. Horas Lai Sibarani. Ini kenapa hal itu terjadi? Karena penonton kini sudah memilih tontonannya sendiri, bebas pilih semuanya di YouTube. Wah, ini memang betul. Di YouTube ini semuanya ada, kita tinggal search aja ada di sana semua. Mau cara masak ada, Bang, mau budaya Batak di sana ada juga, lagu-lagu Batak apalagi. Banyak banget di sana. Ini Cara minjem mana? wah, cara minjem ada juga di sana, Bang. Cara buat dapetin cewek juga ada, Bang. Ada, Bang, di sana. Jadi Pra kalau masih jomblo, sebenarnya sama Pra aku juga jomblo. Pra jadi curhat. Promosi dia. Jadi curhat ini. Jadi buat kalian ya. Dia masih jomblo. Lanjut nih ya, lanjut Oke, ya. oke. Terlalu sebelum ke situ sih itu. Kamu pariban buru apa sih? Urusin aja, Bang. Ada nggak, Oke, Bang? paribannya yoga, Adi Baudi. Sinaga. Kalau paribannya yoga, Sinaga juga. oh jadi orang ini sama-sama tubuh di Buru Sinaga ya. Makanya kita Urusin marah aja. Salaman dulu, Pra. Oh, nggak bisa, Pra. Lagi corona. Apalagi kita salaman. Salam corona kita. Oke, kita lanjut nih. Tidak seperti nonton televisi yang kita hanya pasrah menonton apa yang TV mau siarkan. Iya, betul ini. Akan tetapi saya sebagai orang yang bekerja di salah, wah, ini orang TV nih, Bang. Pantas keren. Akan tetapi saya sebagai orang yang bekerja di salah satu TV swasta pun jadi malu menonton tayangan televisi yang sumbernya mengambil dari YouTube. Tinggal menambahkan VO. Apa, Bang, VO maksudnya, Bang? Voice over. Oh, voice over ya. Berarti semua Model-model on the spot. betul. Padahal kompilasi dari Iya, betul. Video YouTube. Ini dari VO saja maksudnya. Amat sangat tidak kreatif menurutku. Konten YouTube yang amat sangat tidak penting itu adalah konten mesum. Waduh, ini atau yang disebut wik. Waduh. Gak ada manfaat tapi dengan judul yang clickbait, maka yang menonton jadi banyak. Memang ini, Bang, pengaruh, Bang. Emang ada ya? Clickbait ini Enggak pengaruh nih. Enggak konten-konten mesum ada ya di YouTube? Ada. Jadi ada. Contoh. Survei harga PSK. Ada. Ih, ada, Bang. Lolos. Tapi ada juga. Jadi channel YouTube-nya ada yang ini yang laporin mungkin kan hilang. Bikin lagi baru. Orangnya yang sama. Survei harga PSK. Terus apa lagi konten-konten? Ya banyak, Bang, misalnya tawar-menawar ini, negosiasi. Banyak, Bang. Jadi sebenarnya Settingan apa beneran? Kita nggak tahu lah setting atau enggaknya ya. kalau settingan pasti nggak settingan, Bang. Masa Soalnya iya sih ada yang mau langsung disetting sih? Iya. Kalau untuk yang seperti itu. Gitu. Tapi yang settingan yang mereka, yang pemilik kontennya ini udah mempersiapkan ya istilahnya skenario-nya seperti apa gitu, Bang, gitu. Jadi memang di sini menurut dia nih janganlah kita buat konten-konten yang kayak gitu apalagi dengan judul yang hanya untuk memanfaatkan viewer tadi, Bang. Clickbait ya? Iya, clickbait tadi contoh. Bikin clickbait sepenasaran mungkin buat. Iya. Gitu hanya Biar ngundang gitu kan. Kemudian nih selanjutnya nih kata dia nih gimana orang tuanya melihat anaknya melakukan seperti itu. Ya betul. Betul. Aduh, YouTube sangat bebas. Jadi berhati-hatilah ya. Intinya dari Abang Outlast ini
yang memfilter itu ya diri kita sendiri. Kita mau nonton apa di YouTube tuh ada semua loh. Serba kreatif, Semuanya ada terpampang. semua. Tinggal lagi dari diri kita sendiri mau nonton apa yang mau kita cari seperti itu. Jadi yang mau bikin konten prank-prank terserah gitu. Oh iya terserah lah mau buat prank mau buat apa yang penting kita Tapi tonton Batak Bicara. jangan kalian subscribe gitu. Iya, jangan kalian subscribe. Kan Bang, ada tadi yang bilang masyarakat Indonesia itu jugul-jugul. Ini memang harus balik lagi ke diri kita masing-masing Iya, Bang. betul. Mau nonton apa gitu kan. Ya ibaratnya yang masih di bawah umur pakai YouTube anak-anak ada kan Bang? YouTube Kids. YouTube Kids. Apa gue pakai itu aja? Anak-anak di bawah umur pun kadang sekarang kan Bang ya masih ya rentan lah terhadap yang kayak gitu. Betul, anak-anakku pakai YouTube Kids. Jadi mereka nonton apa aja terpantau dari. Betul Nah, Bang. iya, Harus harusnya Bang. dari bimbingan orang tua juga kan. Penting juga. Boleh Kalau juga. anak-anak pakai YouTube Kids udah. Batak Bicara Abang kasih nggak Bang nonton dia nanti? Enggak, Enggak ya? enggak lah. Ada kalian lah. Enggak malu nanti. Ya emang Masalahnya- kenapa Muka Bang? kalian udah porno. Wah ini ngeri kali nih. Muka nyari boru sinaga soalnya gue. Tapi kalau lu sendiri enggak harus sama cewek Batak. Kalau kata mama sih harus. Kalau kamu di Iya aku Batak. Terus aku mau kemana? Ya aku harus Batak lah. harus Batak. Gitu Bang. Iya, bagus. Jadi istilahnya ya supaya jangan lari yang ke yang lain-lain. Sedangkan yang kita Batak aja belum tentu bisa melestarikan Batak, apalagi kita cari yang di luar Batak. Kita cari buruh Jawa. Kita butuh effort lah, kerja keras lagi Bang ke sana Bang. kerja keras bagi Buddha ya. The Dragon tadi. Udah kerja keras di kantor, kerja keras di rumah, Mati, Pak. mati lah. Mati lama. Jadi udah habis. Ini komen terakhir dari Hotles si Barani. Oke, thank you banget Akadongan yang udah komen di Batak Bicara. Iya. Mudah-mudahan ini jadi sebuah konten yang bisa menjadi sumber inspirasi dan aspirasi. Betul. Aspirasi Dan meluruskan yang salah. Dan meluruskan yang salah bareng-bareng. Nggak usah lah. Oh enggak usah ya. Nggak usah lah. Itu bukan tugas kita ya. Nggak, bukan tugas kita. Meluruskan yang salah berarti Pak Polisi aja. Ah, ya. polisi. Itu udah tugas dia. Iya. Jadi mau lihat mudah-mudahan kedepannya kita akan keluar dengan topik-topik yang lebih menarik lagi dari sekarang. Kalau ada ide Kalau ada, langsung email aja ke Kita di email atau di mana, Bang? email aja jangan di Email aja langsung ke Batavia udah. Nggak Gampang kebaca ya. Bang. Enggak, emailnya apa nih emailnya? Emailnya Nanti taruh deh di bawah ya. Batavia langsung aja. batakviamedia@gmail.com ya. Oke, nanti ada di bawah. Atau kalau mau DM boleh. Iya. DM ke kita bisa. Hits Pemuda Batak atau ke Zona Batak. Ya kalau terserah ada ya. kalau ada ide-ide yang Tapi jangan di komen lah. Kalau komen lebih baik mengkomen Apa yang nanti kita bahas. apa yang dibahas. Nah. Kalau request itu langsung ke email aja. Iya, soalnya kalau di komen juga takut nggak kebaca, Bang. Iya. Yang komen ada ratusan, ya nggak kebaca lah. Iya kayak di Batavia lah ya. Misalnya aku lagi wawancara Vicky Sianipar. Yang komen, Ajis Jamrut kapan bang? Ngapain gitu loh. Benar. Maksudnya yang lagi dibahas Vicky Sianipar, lu nanyain Ajis Jamrut. Kecuali Ajis Gagap. itu beda tuh request dia tadi ya Bang. Betul ya Bang. Sambung-sambung aja. Biar sekalian lari gitu. Iya betul. Jadi, thank you ya. Jadi Ya, memang harus tapi komen kita yang perjelas sesuai lah. dulu. Nah. Jadi kalau ada yang mau masukan buat kita juga, masukan juga bisa ya Bang ya. Iya. Nanti kasih di email. Iya. Email kita atau mungkin bahas ini dong Min, misalnya gitu. Nanti masukin aja di email. Ya yang pasti Batak Bicara sangat butuh dukungan dari Akadongan Bangsa Batak se-Indonesia ya. Pasti Jangan lah. lupa support kita. Caranya dengan subscribe, like, komen, dan share video ini, oke? Apalagi kan kalau orang Batak tuh kan terkenal kekerabatannya Bang. Kuat ya. Kita harus saling sama-sama support lah. Ini Batak Bicara ini punya kita sebenarnya. Punya ini kita bersama. semua. Punya kita semua. Jadi kalau bukan dari kalian Akadongan, dari siapa lagi yang membangun ini? Betul sekali. Masa nanti Sundari Sukoco yang ini kan? Waduh, kan lucu. Ngeri. Kan lucu kan Bang, betul. Jadi kalian minimal Atau Aziz subscribe Gagap lah. gitu. Subscribe lah ya Bang ya. Subscribe boleh. Subscribe, ya share ke yang lain. Di-share kan. ke yang lain. Itu yang paling penting sih. Betul. Itu bentuk dukungan kalian buat kita. Ya, dan yang Batak pasti Bicara. dan yang pasti kalau ada saran, jangan cuma kebiasaan kan orang-orang ini cuman Kritik dong, tapi kritik nggak ada doang. kasih Nggak, saran. kita lihat, tapi nggak ada saran, kasih saran. Yang betul itu kritik dan saran. Betul, kasih ke Batavia ya, batakviamedia@gmail.com. Wah, ini dia. Jadi Nanti ada di bawah. Ya, sekali lagi mau latih godang buat yang udah menyaksikan ya. Dan yang pasti Episode pertama. episode pertama dari Batak Bicara. Iya. Yang pasti kami dari Batak Bicara, dari Batavia, dari Zona Batak, dari Pemuda Batak pamit dulu. Seperti orang Batak bilang cuma satu ya. Horas. Horas Jalagabe. Horas Jalagabe. Mainkan lu. Lagu apa nih Bang?
Ada yang ketemu aja lah ya. Ketemu aja. Mana? Ini ku rekam loh, ini nggak gue edit loh. Jadi kelihatan kita bodoh. Iya. Ya kan? Mulai panik si Adi. Oh, kelihatan bodoh. Ada, gitu. Iya, di Jombang. Victor kan? Iya. Oke, satu hits yang tidak terlalu merdu buat kalian semua. Satu lagu hits. Yang tidak terlalu merdu dari kami. Hey. Sian nadau beda sada inde pasolo na mengandung inang mengadungi yang perjalanan Lunina di Jawa mulakina tulura silinju di sinopai mahonina dalam bok malilu macai hati jala bersuku Geoniga dirasuki dimulai ate-ate di bagasan halaman di Jawa mulakina durasi lindu di Sidopai maonina dan lambok malilu hey Dodo ilang tual-tualon Ngau inang hasosobon Mata da inang mengatar bodoh Tangan dong son Irang olon da inang